Prinsip ke alat ini berdasarkan perbedaan kepolaran. Ini adalah fase gerak, dia akan mendorong. Ini kan sampel, disuntik ini ya. Disuntik masuk ke dalam kolom yang di sini. Nanti fase gerak ini akan didorong oleh pompa masuk ke sini. Nah, masuk ke sini nanti akan terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan kepolaran. Nah, hasilnya akan dideteksi namanya detektor. Yang sedang jalan ini detektornya UV. Dengan panjang gelombang tertentu, nanti outputnya berupa sinyal. Sinyalnya bentuknya peak atau puncak. Nah, senyawa itu ada atau enggak, berarti dilihat. Oh, kalau peaknya ada, berarti senyawa itu ada. Oh iya. Alat ini itu prinsipnya mengukur si absorbansi, jadi penyerapan energi. JC ini dilengkapi dengan 3 detektor. Ada FID, ada TCD, ada ECD. FID itu biasanya untuk asam lemak tadi ya, kayak FADH gitu kan, borak gitu kan, terus asam lemak, alkohol dan lain sebagainya. Kalau ECD itu untuk pestisida. Kalau TCD itu untuk gas. Ini alat ini sering dipergunakan untuk residu pestisida. Mungkin pernah dengar kan pestisida ya. Lab di sini bisa untuk analisa total gula, pati, dan serat pangan. Kalau yang di lab ini ada alat-alat untuk uji proximat. Di sini ini ada namanya shock lab untuk uji lemak. Ini distilasi nitrogen untuk analisa protein base. Terus kalau sini namanya, ini ada yang tahu ini rotary evaporator. Biasanya untuk membuat ekstrak-ekstrak, misalkan ekstrak kulit manggis, ekstrak jeruk, daun jeruk, pakai sini. Nanti yang didapat tinggal ekstraknya atau minyaknya di sini. Nanti misalkan sampel daun jeruk kita blender, terus kita rendam pakai heksan atau alkohol. Nah, kalau nanti tinggal larutannya tuh kita saring. Nah, ini nanti akan ada isinya di sini, cairannya udah berubah warna karena pakai daun. Nanti dievaporasi di sini. Sudah dievaporasi, pelarutnya heksannya atau alkoholnya masuk ke sini. Ini tinggal ekstraknya di sini. Kecepatan ini bisa sampai 25.000 rpm. Ini ada namanya alat HPH atau High Pressure Homogenizer. Artinya ini adalah alat untuk mencampurkan dengan basis untuk tekanan tinggi. Jadi alat ini biasanya digunakan untuk mencampur 2 fase yang berbeda. Biasanya digunakan untuk mencampur fase minyak dan fase air. Yang kita ketahui bahwa fase air dan minyak itu nggak bisa dijadikan satu kan. Nah, di sini dengan menggunakan alat ini kita menggunakan dengan penambahan bahan kimia tertentu, kemudian dengan menggunakan tekanan tinggi, pengaturan suhu juga. Nah, kita bisa mencampurkan antara air dan minyak sehingga disebut dengan emulsi. Kemudian setelah HPH itu kita bisa lihat juga ini namanya alat ultraturaks. Ultraturaks ini kalau ini menggunakan tekanan, kalau ini dia menggunakan getaran. Ini namanya planetary ball mill, yang di sana namanya nano milling. Ini sama-sama alat yang digunakan untuk mengecilkan ukuran partikel. Kemudian di sini juga ada namanya spray dryer. Spray dryer itu kita mengubah fase dari fase cair menjadi fase padat. Bakteri itu kita analisanya di sebelah sini. Biasanya itu bakterinya itu berupa kayak E. coli, Salmonella, S. aureus. Kalau misalnya dalam makanan yang kita makan
Terus ada cemarannya E. coli, itu bisa menyebabkan sakit perut. Bakteri yang jahat yang kita analisa. Ya, kalau baik tuh kayak Yakult. Yakult itu bakteri baik. Ini ruangan ini namanya ruang Pesona Paspa. Ya. Ya, ini menampilkan kami memang ruangan Pesona Paspa itu dibuat di paling depan. Paling Ini depan. kan paling depan begitu datang Biar ini kelihatan langsung, gitu ya? Iya, kelihatan itu orang-orang umum publik itu langsung tahu apa yang ada di pasca panen hasilnya. Bisa konsultasi juga di sini, bisa konsultasi, bisa mau layanan lab juga ada di sini, atau minta informasi terkait dengan apa ya langsung di sini gitu. Ini layanan terpadu. Layanan terpadu umum. Ruang terpadu itu jenis-jenis layanannya itu ada 9. Ada uji laboratorium kalau dia mau analisis sampel kandungan bahan kimia, kandungan nutrisi dan sebagainya itu bisa di sini. Kerjasama penelitian boleh. Lalu kerjasama bisnis, inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis itu artinya ini dia mau berniat mau buka usaha apa, dia kan harus belajar dulu. Ya. Berapa bulan di sini intensif gitu, cara mengolahnya gimana, ininya berapa. Itu bisa, itu inkubator artinya, inkubator bisnis. Lalu bimbingan teknis, BIMTEK. Misalnya pelatihan, misalnya 2 orang, 3 orang atau berapa kelompok, itu bisa BIMTEK. Tapi kalau BIMTEK kan langsung biasanya topik-topik singkat gitu. Tapi nggak sampai bisnisnya mungkin dia udah ada jalan sendiri. Konsultasi, tanya jawab, itu bisa dengan pakarnya. Itu di sini semua. Di sini makannya banyak berarti ya? Apa? Pakar-pakar buat nanya-nanya gitu. Sesuai bidangnya. Kalau nanti ada terkait dengan komoditas pasca panen ternak ada sendiri, Ya. komoditas hortikultura sendiri, perkebunan ada sendiri, itu ada semua di sini. Ya seperti itu. Ya, ini contoh-contoh produknya. Contoh-contoh produk. Mulai terutama kita ada mengarahkan ke produk pangan lokal gitu. Ya. Yang kita antisipasi untuk menghindari impor. Seperti terigu kan selama ini impor tepung-tepungan, padahal banyak nih tepung-tepungan yang lokal. Hasil lokal gitu ya. Lokal bisa dibuat di sini. Cuman entahlah kenapa impor kok masih banyak. Mungkin impor lebih mudah kali ya. Iya. Lebih gampang, lebih banyak untungnya atau gimana. Tapi kalau kita meanukan ya untuk kesejahteraan masyarakat tani kita ya mendingan pangan-pangan lokal yang kita pakai gitu, seperti ini semua nih contoh-contohnya. Pak, kalau boleh tanya, kalau tepung-tepung kayak gini biasanya dikirim ke supermarket atau enggak? UMKM yang mengerjakan, yang mereka yang berbisnis. Kalau kami kan nggak boleh jadi bisnis. beda lagi itu, Ya. UMKM ada. Kalau kami kan tidak berbisnis. Kami hanya Pengelola teknologinya, saja gitu, model prototipe teknologinya. Teknologinya seperti ini. Nanti yang bisa berbisnis tuh ya swasta atau UMKM atau itu mereka yang mencari pasar, memasarkannya di mana dan sebagainya gitu. Kalau kami hanya contohnya atau teknologinya lah, modelnya lah, model teknologinya baru belajar di sini. Kalau kami nggak boleh berbisnis, ya harus membina masyarakat. Nanti kalau kami berbisnis kan bersaing dengan masyarakat. Iya. Kalau kami kan ada fasilitas pengujian ini itu menghasilkan teknologi masyarakat yang mengembangkan. Ini contoh-contoh ininya mie dari pangan-pangan lokal, ini dari minyak. Cabai ya Pak? Cabai kan kadang masalah kalau cabai segar kan kadang-kadang cepat busuk dan sebagainya itu. Nah, kalau hasil melimpah bisa diolah jadi minyak cabai, itu pedas juga itu. Pedas banget. Ya tepung cabai itu tinggal. Ada juga tepung cabai Pak? Cabainya udah ada kan, bon cabai apa yang saya. Iya. Ya itu teknologi juga dari sini. Itu kan swasta yang mengembangkan itu. Iya. Ini apa ini? Ini sorghum produk sorghum macam itu dan turunannya. Oke. Ada lagi ini jagung semuanya, ya semua ada. Pak, kalau boleh tahu ya, boleh bercerita sedikit gitu tentang sejarah Badan BP. Pasca Iya, panen. boleh. Dulunya kan pasca panen ini bergabung di komunitas ya. Ya. Masing-masing komunitas ada pasca panennya sendiri-sendiri gitu. Cuman kan
ternyata kan perkembangan teknologi itu bahwa pasca panen itu memerlukan suatu yang Wadah gitu ya, Pak? wadah yang khusus gitu Iya. untuk CPC pasca panen, tapi mencakup semua komoditas. Nah ini mulai lahir dulu tahun 2003 mulai dibentuk Balai Besar Pasca Panen ini, dan sampai sekarang masih tetap ya Eksis. Balai Besar Pasca Panen. Ya mungkin ini tahun terakhir nih Balai Besar Pasca Panen, karena tugas ke depan nanti Balai Besar Pasca Panen standarisasi Oh, standarisasi. standarisasi instrumen pertanian, bukan penelitian lagi, penelitiannya ganti standarisasi. Standarisasi. Ya, misalnya kalau bikin tempe, ya tempe yang terstandar gitu. Oh. Jangan, nggak boleh ada campuran apa, ada pengawet, ada Pengawet ini yang itu lain gitu. nggak boleh. Itu kalau mengenal yang produk terstandar tuh yang ada SNI loh, ada logo SNI kan, Ya. SNI kan. Nah semua nanti produk tuh kasih label SNI nanti seperti itu. Kalau tempe, ya tempe ada SNI-nya kalau Jadi ada yang benar. produk standarnya gitu. Iya, iya. Dan itu tidak boleh, kalau sudah ada tulisan SNI-nya ternyata dia melanggar tuh bisa kena hukum. Ada undang-undangnya, Pak? Ada undang-undangnya. Label SNI itu kalau sudah dicantumkan di label ya harus SNI beneran gitu. Jangan hanya halal, ya halal beneran gitu. Jangan sampai kalau dia mencantumkan halal terus ternyata tidak Standar gitu. nggak halal, ya itu bisa kena hukum. Itu kan aturannya, undang-undangnya ada seperti itu mengatur. Itu kan memberikan jaminan kepada konsumen ya. Memberikan. Nanti kantor kita ini mau buka sebagai sekarang kan MUI yang mengeluarkan halal, apa namanya, lembaga sertifikasi halal itu kan. Itu nanti di sini juga kan nggak cukup, dia masih kan kerjanya cukup besar lah, mungkin belum terpegang semuanya. Nanti kita bisa juga kolaborasi juga gitu kan, ahli-ahlinya ada, yang tukang memeriksa juga ada. Seperti itu. Oke, boleh. Terima kasih ya, Pak. Ya nanti Informasinya. saya komunikasi.